Lebih dari 1.000 anggota kelompok negara Islam Indonesia tersebar di berbagai daerah. Ironisnya, puluhan anak-anak pun menjadi sasaran perekrutan. Satu persatu jaringan terduga teroris di Indonesia berhasil diurai. Yang terbaru, Polri mengungkap bahwa kelompok negara Islam Indonesia memiliki lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, hingga Maluku. Dalam perekrutan NII tak pandang usia dan gender, polisi menemukan 77 anak yang diduga kuat telah berbaiat untuk NII. Rekrutan anggota NII dilakukan tanpa memandang jenis kelamin dan batas usia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 77 orang anak di bawah umur 17 tahun yang dicuci otak dan dibayar untuk sumpah setia kepada NII. Selain jumlah tersebut tercatat ada 126 orang lain yang saat ini sudah dewasa. Terkait temuan tersebut, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat menilai bahwa faktor ekonomi kerap menjadi pintu masuk penyebaran paham NII. NII hari ini berusaha menyasar dari kelompok-kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat kecerdasan yang berbanding lurus dengan tingkat ekonominya. Itu memang menjadi satu sasaran utama, seperti di Jawa Barat misalnya. Di daerah Garut Selatan itu adalah orang-orang dengan tingkat ekonomi di bawah rata-rata, itu yang disasar mereka. Nah, di beberapa wilayah itu dengan tingkat edukasi yang rendah itu dimanfaatkan juga oleh mereka. Ini menjadi faktor penting. Dan mengapa anak muda? Anak muda adalah orang yang masih fresh gitu ya, masih pemikirannya masih belum terintervensi oleh pemikiran lain. Betul-betul masih nol, masih kosong. Nah, ini memang disasar. Layaknya organisasi yang terstruktur, NII dinilai memiliki pola pengkaderan terukur. Metodenya itu namanya pencorakan. Pencorakan 1, pencorakan 2, mereka singkatnya P1, P2, P3, P4. Mereka berjenjang. P1 itu syahadat, berbaiat. Yang kedua nanti konsep-konsep imamah misalnya. Yang ketiga itu biasanya pemantapan ideologi. Nah, yang keempat terakhir itu nanti futuh. Jadi gerakan-gerakan pemberontakan, iqdad, latihan militer, latihan menembak, latihan memanah, berkuda, baris berbaris, berenang dan sebagainya. Lebih lanjut, kepolisian akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna membendung perekrutan NII di kalangan anak-anak. Sebuah masjid bersejarah di kota Sulaimaniyah, Irak, mempertahankan tradisi berbagi makanan kepada ribuan orang di bulan puasa. Tradisi tersebut dimulai sejak 1998 ketika Irak dijatuhi sanksi besar. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena informasi terbaru akan hadir bersama rekan saya Mirva Suri dalam program iNews Malam. Saya Abraham Silaban pamit, salam sehat, sampai jumpa. Makanan gratis disiapkan di sebuah masjid terkenal di Sulaimaniyah di wilayah Kurdi, Irak, dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk membantu mereka melewati bulan puasa Ramadan. Masjid Agung Sulaimaniyah menyediakan makanan untuk orang kurang mampu di kota setiap hari, tetapi di dapur amal masjid memperluas aktivitasnya selama Ramadan. لیکم روزو که دستمان پی کردو یکم روز رمضان خواردنی نزدیکی 1500 نفر درست کرد. ورده است زیادی کردو دوونه خواردنی نزدیکی 3000 خصوص نفر درست کرد. استش لازال هر عین حساب ل 2500 و 3000 نفر خواردن حاضر کرد. به برانبر و خواردنی کی پاک و تمیز و دی بخشیم به فقیر. Masjid mulai menyediakan persediaan makanan pada bulan Ramadan tahun 1998 ketika sanksi besar dijatuhkan di Irak.
Tradisi distribusi makanan masjid kembali dihidupkan ketika ada beberapa restoran dan hotel di kota. Masjid akan menyediakan makanan gratis bagi pengunjung Sulaimaniyah. خواردنە هەبووە بۆ خەڵکی هەژار بۆ خەڵکێک کە لە شارەکە هاتووە بۆ ئەم شارە ئەو کاتە خواردن کەم بووە نەبووە ئەو کاتە ئوتێل و مەطعەم و شتانە کەم بووە یا خەڵک دەسەڵاتی کەم بووە هەژار بووە نەیتوانیەوە لێرە بمێنێتەوە یا لە ئوتێل یا لە مەطعەم ئەم چێشخانەیە لە سەردەمی حاجی کاک ئەحمەدی شێخەوە هەبووە هەتا ئەم کاتە. Biaya yang diperlukan untuk menjalankan dapur disumbangkan oleh para pengusaha dan orang kaya di Sulaimaniyah. Makanan itu sendiri disiapkan dan didistribusikan oleh relawan di masjid. Masjid Agung Sulaimaniyah dibangun pada tahun 1785 oleh seorang tokoh terkemuka di Sulaimaniyah.